Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Serambi Bimbingan dan Konseling bersama saya Ella Rahmah Lelasari, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Islam Asyafiyah 04, Pesantren Putri Asyafiyah Jatiwaringin, Bekasi. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai tips belajar di masa pandemi COVID-19. Aturan yang diterapkan pemerintah pada dunia pendidikan di masa pandemi ini adalah pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Walaupun kebijakan ini sangat baik, tetapi belajar di rumah terkadang menimbulkan rasa malas dibandingkan ketika berada di sekolah atau di kelas. Betul tidak? Terkadang ada saja orang-orang yang kesulitan untuk belajar atau belajar daring seperti yang dialami oleh beberapa siswa. Pembelajaran yang dia lakukan di rumah dirasa sangat tidak efektif ketimbang belajar di sekolah. Nah, hal ini bisa saja berdampak pada prestasi akademik yang menurun, bahkan bisa menyebabkan seseorang atau siswa tidak lulus atau tidak naik kelas. Untuk itu, Ibu akan memberikan beberapa tips agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat diterapkan selama masa pandemi berlangsung. Baiklah, kita mulai saja seri mengenai tips belajar di masa pandemi COVID-19. Ada 9 tips yang Ibu sharing. Yang pertama adalah kondisikan suasana belajar seperti di sekolah. Seperti biasanya kalian sekolah, yaitu kalian harus bangun pagi, tentunya sholat dulu, atau bisa saja mandi dulu baru sholat, sarapan jangan lupa, dan tentunya memakai seragam. Ini adalah supaya kalian merasa seolah-olah sekolah, ya, tapi sekolahnya di rumah. Selanjutnya yang kedua adalah siapkan ruangan khusus untuk belajar daring. Misalnya jika kalian di rumah ada kamar kosong, itu dipakai untuk kalian sebagai studio atau kelas kalian pribadi, ya. Atau misalnya ada gudang di rumah, gudang ini mungkin hanya beberapa saja yang menyimpan barang-barang, bisa disingkirkan dulu barang-barangnya. Dan mungkin juga namanya gudang pasti ada beberapa yang mengumpat di sana atau menyelip, seperti misalnya binatang kecil yaitu kecoa atau mungkin tikus-tikus kecil. Nah, itu bisa kalian bersihkan dulu. Kalau sudah bersihkan enak. Tapi kalau misalnya kalian belajar sambil ada binatang-binatang kecil kan tidak nyaman. Juga mungkin di kamar pribadi juga bisa. Namun ingat, kamar pribadinya bukan berarti kalian belajar sambil tiduran di atas kasur, ya. Tapi kalian tetap fokus duduk di meja belajar. Mungkin ada penerangan yang cukup, jendela yang cukup. Nah, itu akan membuat kalian siap belajar. Ya. Selanjutnya adalah, ini adalah beberapa yang memegang peranan penting dalam belajar jarak jauh, yaitu pastikan koneksi internet stabil. Ya. Jadi tak perlu terlalu kencang. Yang penting stabil, sehingga jika pembelajaran dilakukan secara video conference, gambar dan suaranya tak terputus-putus. Kan kadang-kadang kalau kita lagi video conference seperti misalnya Zoom atau Google Meet, terkadang kan kita suka putus nyambung, atau kadang-kadang kita suka terlempar dari Zoom itu atau terlempar dari Google Meet. Karena koneksinya tidak stabil. Jadi pastikan koneksi internet stabil.
Jadi harus prepare, siapkan kalau memang mau daring atau mau online, kalian cukupkan dulu giganya, ditambah ya gitu. Selanjutnya adalah keempat. Nah, ini dia keempat adalah gunakan headset atau earphone. Kenapa mesti menggunakan headset atau earphone? Karena ini adalah untuk menghindari suara-suara lain yang terdengar oleh siswa atau oleh kalian. Misalnya kalau kalian ternyata tidak punya ruang khusus untuk belajar, kalian misalnya belajar di ruang tamu. Tentu saja karena ruang tamu adalah pinggir jalan biasanya, maka di situ sering terjadi ada anak-anak kecil main di depan, teriak-teriak ya, terdengar bising, jadi kalian nggak nyaman. Atau mungkin ada misalnya kayak abang tukang bakso, bunyi tek 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 atau ting 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 ting, atau mungkin ada suara bunyi abang es cendol dan sebagainya. Nah, itu adalah suara-suara yang memang akan mengganggu kalian, maka gunakan headset atau earphone. Selanjutnya, nah ini dia, kalau kita belajar jarak jauh melalui daring, ini screenshot dan membuat catatan ini adalah penting sekali. Karena kalau kita mencatat materi yang disampaikan guru, kita bisa mereview suatu saat nanti. Tapi kalau kita nggak mencatat sama sekali, cuma mendengar, bahkan mendengarnya sambil tiduran di kasur, bagaimana mau belajarnya dengan baik kalau seperti itu? Maka saya ingatkan, ibu ingatkan, screenshot dan membuat catatan jangan lupa. Itu penting. Selanjutnya adalah nomor 6. Nah, jaga manajemen waktu. Jadi kalian harus atur waktu belajar dengan teratur, dengan cara misalnya boleh saja kalian bikin timetable ya, atau misalkan jadwal pelajaran atau jadwal pelajaran plus waktu belajarnya plus waktu istirahatnya. Jadi kalian benar-benar waktu itu kalian manage. Kalian tulis di papan tulis, mungkin kalau punya papan tulis di rumah yang kecil, atau mungkin di kertas, tempel, atau di karton, tempel di kamar kalian ya. Banyak cara ya, bagaimana cara untuk kalian menjaga manajemen waktu. Jadi nanti setelah itu kalian kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan guru. Nah, selanjutnya adalah nomor 7. Kalian nggak boleh main-main belajarnya, harus belajar dengan serius. Jadi ini kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus. Kalian kadang-kadang suka tidak fokus ketika melakukan remote learning atau belajar dari jauh atau belajar jarak jauh. Kenapa? Karena banyak sekali gangguan. Dalam tanda petik di sini gangguan yang mengganggu proses pembelajaran. Apa saja itu? Banyak. Misalnya gangguan kalian itu adalah tergoda. Di saatnya lagi belajar kan kepengen misalnya buka-buka Facebook, buka-buka Instagram, atau misalnya main WA-an sama teman, atau bukan main games ya. Nah itu. Jadi belajar dengan serius, tak boleh main-main. Selanjutnya adalah nomor 8. Nah ini dia. Sediakan waktu untuk review materi. Jadi ini penting kalian menyediakan waktu untuk review materi, karena terkadang materi yang disampaikan melalui kelas online akan lebih sulit untuk dipahami jika dibandingkan dengan kelas onsite. Jadi kalian harus mereview, bisa saja misalnya selain dari buku kalian, bisa jadi e-book atau misalnya dari Google ya. Jadi untuk memperbanyak referensi kalian. Jadi jangan hanya dari satu buku saja, tapi kan harus juga dari berbagai sumber. Nah itu, jadi kalau sudah mereview, pasti kalian banyak pertanyaan dalam diri. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu adalah kalian bikin catatan. Nanti catatan itu bisa kalian tanyakan kepada guru, atau misalnya pembimbing kalian, atau misalkan biasanya kan suka ada guru les. Nah, kalian punya guru les, boleh tanyakan ke guru les. Tuh, selanjutnya adalah nomor 9 yang terakhir. Nah ini dia, diskusi. Penting sekali, karena kalau belajar dari rumah itu kita kadang-kadang kalau belajar sendiri suka bingung, ya kan? Bingung kadang-kadang, ini gimana sih, nggak ngerti. Tadi guru gimana sih, nggak ngerti. Ya mungkin karena nggak ngertinya bukan guru
menjelaskannya kurang terang atau kurang jelas, tapi mungkin kaliannya nggak fokus. Maka dari itu perlu diskusi dengan teman. Nah, jadi bisa secara online, ya, atau bisa juga misalnya di grup WhatsApp, atau misalnya di Instagram. Banyak cara ya. Jadi banyak cara untuk dilakukan kalian supaya kalian paham pelajaran. Nah, ini dia tips-tips belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi tentang tips belajar di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.